형 let's go 저 건물을 찾으러 Maraknya penggunaan telepon genggam yang sangat tinggi membuat Indonesia mendapatkan peringkat serta julukan oleh UNESCO sebagai negara dengan minat baca yang sangat rendah. Tetapi Indonesia mendapatkan peringkat nomor 1 di dunia dengan kecanduan scrolling HP. Apakah kita patut bangga dengan kenyataan prestasi tersebut? Jelas tidak. Justru seharusnya kita bertanya-tanya, bagaimana jika yang dimaksud dari data scrolling HP tersebut adalah membaca? Membaca apa? Banyak. Contohnya, membaca berita, membaca novel, membaca jurnal-jurnal yang biasanya digunakan oleh mahasiswa untuk mencari informasi atau bahan. Bukankah dari ketiga contoh tersebut itu termasuk literasi? Maka dari itu, sekarang sedang banyak sekali muncul perdebatan di antara masyarakat, seperti contohnya, sekarang kan sudah di era digital. Kok masih beli buku cetak sih? Mending pakai buku digital. Sebenarnya dari mana sih asal-usul munculnya buku digital ini? Bukankah buku digital ini bagus jika muncul di era teknologi seperti ini? Dengan begitu, kita sudah tidak bisa dikatakan sebagai orang yang ketinggalan zaman. Oke, saya beri satu contoh ya. Sekarang sedang ramai di mana masyarakat ini sangat menggemari alternative universe atau yang biasa dikenal di kalangan para anak-anak muda dengan sebutan AU. Nah, AU ini apa sih sebenarnya? AU ini semacam cerita atau cerita seperti cerpen yang dipublikasikan di aplikasi sosial media. Jadi, para anak-anak muda ini membaca AU tersebut itu di aplikasi sosial media seperti Twitter, Instagram, bahkan juga TikTok. Tetapi, faktanya, tetap saja para penggemar AU di luar sana yang sudah membaca cerita tersebut melalui aplikasi Twitter, ketika cerita tadi akan diterbitkan menjadi sebuah buku atau novel, mereka akan tetap membeli buku tersebut. Faktor yang paling utama yang saya ketahui biasanya adalah karena benefit-benefit yang ditawarkan itu sangat-sangat menarik. Dengan begini, menurut saya masyarakat atau orang-orang di luar sana itu akan tetap memilih buku konvensional sebagai media baca yang sangat efektif. Pencetakan dan penerbitan buku merupakan salah satu industri tertua loh di dunia ini. Jadi kalau saya pribadi, saya akan lebih memilih buku konvensional sebagai media literasi saya. Dari survei Stora Enso yang dirilis Maret 2022 menunjukkan 65% orang lebih menginginkan buku fisik daripada buku digital. Buku digital ini hanya 21% dan buku audio itu hanya 14%. Jadi, buku konvensional lebih unggul. Ada beberapa alasan dan faktor mengapa saya lebih memilih buku konvensional daripada buku digital. Dan ada beberapa hal yang tidak bisa saya dapatkan ketika saya membaca melalui buku digital. Yang pertama, saya lebih menyukai barang fisik. Yang artinya, saya bisa menyentuh buku tersebut dengan nyaman. Dan jika saya letakkan di rak, itu akan menambah keestetikan suatu ruangan, dan saya suka itu. Yang kedua, detoksifikasi digital, yaitu beberapa orang menghindari kontak langsung dengan layar. Begitu juga dengan mata saya akan lebih cepat lelah ketika berhadapan dengan layar. Dan yang ketiga dan yang paling utama adalah bau. Lucu sih jika membicarakan ini, tapi faktanya memang begitu. Bau khas buku yang baru atau bau buku, intinya bau buku itu yang khas, sangat khas dan yang tidak bisa saya dapatkan ketika saya membaca buku digital. Jadi itu tadi merupakan beberapa alasan mengapa saya lebih memilih buku konvensional daripada buku digital. Jadi kalian akan lebih memilih buku digital atau buku konvensional nih? Oke, sampai berjumpa kembali. Dadah!
像雷